Dalam beberapa hari, Denny terlihat murung. Wajahnya tidak secerah biasa. Ia lebih banyak diam dan sering menyendiri di kamar. Bahkan terkadang dalam diamnya, Denny sering meneteskan air mata, seperti ada beban berat yang dipikul hatinya. Ada masalah yang mengganggu pikirannya. Tapi Denny tidak bercerita pada yang lain. Ia lebih memilih terdiam diri. Esoknya adalah hari pernikahan Ustadz Harun, salah seorang senior yang sering membantu Denny. Beliau adalah orang terdekat dengan Denny, tempat Denny bercerita dan menumpas segala keluh jiwanya selama ini. Ustadz Harun dikenal sangat baik, perhatian, dan suka membantu. Saat ini beliau sedang menempuh jenjang S2 di Fakultas Tafsir, Universitas Al-Azhar, Kairo. Teman-teman yang satu rumah dengan Denny menjadi heran karena sikap Denny yang berbeda dari sebelumnya. Apakah karena ia belum dapat kiriman atau ada masalah lainnya? Beberapa orang sudah mencoba bertanya pada Denny tentang permasalahan yang sedang dia hadapi, tapi Denny selalu menolak untuk bercerita. Keesokan harinya, acara Ahad nikah Ustadz Harun dilangsungkan di Wisma Nusantara dan sekaligus walimahan. Banyak tamu yang memadati ruangan. Bagaimana tidak, Ustadz Harun adalah seorang aktivis di Kairo. Ia punya banyak teman dan kenalan. Namun Denny tidak terlihat batang hidungnya. Ustadz Harun juga sempat bertanya tentang Denny, tapi teman-teman satu rumah Denny mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya. Tadi ia sudah siap-siap dan lebih dulu keluar dari kami. Kami kira ia datang ke tempat ini, ungkap salah seorang teman yang serumah dengan Denny. Hari sudah larut malam, jam hampir menunjukkan pukul jam 1 malam, tapi Denny belum juga pulang. Teman-teman yang serumah dengan Denny jadi cemas. Handphone Denny sudah berkali-kali dihubungi, tidak ada jawaban. Sekitar pukul jam 2 dini hari, Denny pulang ke rumah. Teman yang sekamar dengan Denny, Rashid, sebenarnya belum tidur. Denny masih terlihat murung dan banyak diam. Rashid mencoba mendekat dan bertanya lembut. "Denny, apa yang bisa saya bantu?" Tidak ada, terima kasih. "Tadi sore Denny kemana? Kok nggak kelihatan di acara walimahannya Ustadz Harun?" Tadi sore saya ke Masjid Al-Azhar mencari ketenangan. "Sebenarnya apa permasalahan yang mengganggu pikiran Denny? Kalau boleh saya tahu?" Denny terdiam sejenak. Ia menarik napas dan menundukkan pandangan matanya. Air matanya kembali berderai. "Denny, apa sebenarnya yang terjadi?" Rashid kembali bertanya sembari merangkul tangannya. Sebenarnya saya tidak mau bercerita pada siapapun. Ini permasalahan yang sangat pribadi, tapi mudah-mudahan dengan bercerita pada Ahni, hati saya lebih tenang, beban akan terasa ringan, dan mungkin Ahni nanti bisa memberi saya saran, nasihat, dan menghibur saya. "Insya Allah, semampu saya," jawab Rashid. Ahni, sejak dulu ketika saya masih di pesantren, hati saya telah tertaut pada seseorang wanita. Saya sangat menyukainya. Saya menyukainya karena agama dan kebaikan budi pekertinya. Saya pun mengenal baik orang tuanya. Perasaan itu tidak berhenti dan terus berlanjut sampai saya tiba di Mesir. Besar harapan di hati saya, wanita tersebut juga ikut ke Mesir, sehingga di sini saya ingin memulai hubungan dan mengajaknya untuk menikah. Saya datang lebih awal ke Mesir, sedangkan ia kemudian. Ia datang dengan beasiswa depak, sedangkan saya berangkat dengan biaya pribadi. Selama di sini saya tetap menjaga hubungan baik dengannya dalam batas-batas yang tidak keluar dari syar'i. Saya ingin melangkah untuk melamarnya, namun saya merasa kurang pede. Saya perlu ada yang mendorong, memberi semangat dan kekuatan. Saya butuh tempat curhat dan berbagi. Alhamdulillah, saya menemukan orangnya, yaitu Ustadz Harun. Berulang kali saya datang pada beliau dan menceritakan tentang keinginan saya untuk menikah. Saya juga bercerita tentang wanita yang ingin saya lamar, tentang keluarganya, prestasinya, agamanya, dan budi pekertinya. Tidak ada yang saya tutupi dan sembunyikan. Saya memperlihatkan foto wanita itu dan data diri dan data keluarganya. Namun, apa yang terjadi? Tanpa saya ketahui, secara diam-diam Ustadz Harun segera mencari tahu tentang wanita tersebut, sehingga sampailah beliau menelpon keluarganya, dan beliau mengutarakan lamarannya pada keluarga wanita tersebut. Pihak keluarga wanita mencoba menanyakan pada si wanita, dan akhirnya ia menyetujuinya.
Itulah yang membuat saya sangat bersedih dengan sikap Ustadz Harun. Kenapa beliau tega melakukan hal itu pada saya? Selama ini saya percaya pada beliau, tapi rupanya beliau juga tertarik dengan wanita pilihan saya. Akhirnya saya tidak jadi melangkah karena didahului oleh Ustadz Harun. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Tidak ada. Hati saya telah hancur, harapan yang telah sirna. Saya shock dengan kejadian ini. Berat bagi saya untuk mengikhlaskan pernikahan ini. Berat bagi saya untuk mengatakan pada kedua mempelai, barakallah lakuma. Kaki saya sangat berat untuk melangkah menghadiri pernikahan Ustadz Harun. Saya tidak sanggup menyaksikan akad nikah dan walimahan tersebut. Sampai saat ini hati saya masih sedih. Saya tidak tahu harus kemana mengadu dan bercerita. Saya berharap Ahli bisa membantu saya. Ia kembali menangis. Ia tak sanggup menahan tumpahan air matanya. Rashid pun tampak sadar meneteskan air matanya. Ia ikut terharu dalam cerita Denny. Rashid tidak menduga Ustadz Harun yang selama ini dia kenal baik melakukan hal itu. Denny, sabar ya. Segala sesuatu telah ditentukan Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi Denny. Bisa jadi yang Denny pandang baik menurut Denny belum tentu baik dalam pandangan Allah, dan begitu sebaliknya. Dan tidak usah terlalu berlarut dalam kesedihan. Setiap orang telah Allah tentukan jodohnya masing-masing. Saya yakin Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk Denny. Tidak ada gunanya menangisi apa yang telah terjadi. Semua itu tidak akan mengubah apa-apa. Mintalah pada Allah agar diberikan ganti yang lebih baik. Mendengar kata-kata Rashid, Denny pun mulai mengembangkan senyum. Sambil mengusap air matanya, ia berkata, Kata-kata Ani sungguh sangat berarti bagi saya, menyentuh hati dan mengunggah jiwa saya. Betul apa yang Ani katakan. Belum tentu apa yang baik menurut saya, baik menurut Allah. Insya Allah saya tidak bersedih lagi. Saya akan pasrah pada Allah. Saya akan lebih berdoa pada Allah untuk memberikan apa yang terbaik bagi saya. Insya Allah saya akan bersabar. Terima kasih atas nasihatnya Ahmi. Dah, sekarang Denny berwudu, sholat 2 rakaat dan kemudian baca Al-Quran. Insya Allah hati Denny akan tenang kembali. Iya Ani, sekali lagi jazakumullahu khairan. Esoknya Denny kembali seperti biasa, ceria dan semangat, seolah-olah tidak ada yang terjadi pada dirinya. Ya, karena semalaman ia telah bersujud panjang di hadapan Allah, menumpahkan dan mengadukan segala resah hati pada Yang Maha Mengetahui dan segala isi hati dan segala sesuatu.